Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan membacakan hadis-hadis yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin min hadisi Sayyidil Mursalin. Salawat beserta salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis kita pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada hari kiamat nanti kita seluruhnya mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang ke-40. Kita masih berada di dalam bab sabar. Hadis kita kali ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan untuk mati karena beratnya musibah yang menimpanya. Janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan untuk mati disebabkan beratnya musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, jika dia terpaksa, emergensi, tidak boleh tidak, harus melakukan hal tersebut, ya, artinya dia harus meminta untuk mati, ya, karena dia tidak tahan saking beratnya musibah yang menimpanya, falyaqul, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu adalah baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku, matikanlah aku jika kematian itu baik untukku. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan keduanya telah mensepakati hadis ini rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk berangan-angan untuk mati disebabkan kemudaratan atau beratnya musibah yang menimpanya. Baik itu dia mengucapkan dengan lisannya, ya Allah, dia bilang, ya Allah, betapa berat musibah yang menimpaku ini, matikan saja aku. Jadi dia berangan-angan, dia ucapkan dengan lisannya keinginannya untuk mati karena musibah yang menimpanya tersebut, ya. Jadi Nabi SAW melarang hal tersebut, seorang berangan-angan untuk mati, ya, karena beratnya musibah yang menimpanya. Nabi SAW melarangnya. Kenapa seorang dilarang untuk berangan-angan untuk mati ketika dia ditimpa kemudaratan yang
tidak tertahankan, tidak bisa dipikulnya. Ya, setidaknya para ulama menyebutkan ada dua alasan yang sehingga Nabi SAW melarang seorang berangan-angan untuk mati. Di antara alasan yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah karena seorang tidak tahu apa yang akan dia dapatkan di fase kehidupan selanjutnya. Mungkin di alam kubur. Bisa jadi dia mendapatkan kemalangan yang lebih dahsyat dari kemalangan atau kemudaratan yang dia dapatkan di dunia. Ya, bisa jadi tidak ada apa-apanya musibah yang dia terima di dunia, ya, dengan musibah yang akan dia dapatkan di alam barzakh misalnya. Ya. Karena tidak semua orang yang mati itu lantas serta-merta dia akan berhenti mendapatkan kemalangan. Bukan berarti ketika dia seorang itu mati, kemalangan yang begitu berat yang dia rasakan di dunia, ya, sampai dia tidak bisa menahankan kemudaratan tersebut, ya, bisa jadi itu hal yang ringan. Oleh sebab itu dikatakan dalam syair itu laisa man mata fastaraha bimaitin. Ya. Tidak semua orang yang mati itu beristirahat dengan kematian. Innamal maita maitul ahya. Sungguhnya kematian itu adalah pintu menuju kehidupan yang abadi. Kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Oleh sebab itu di dalam hadis ini dijelaskan bahwa setiap orang yang mati itu, ya, di dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwa setiap orang yang mati itu akan menyesal dengan kematiannya. Apa kata Nabi SAW? Ma min ahadin yamutu illa nadima. Tidak ada seorang pun yang mati kecuali dia menyesal dengan kematian itu. Para sahabat bertanya, wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Ya. Bagaimana seorang bisa menyesal dengan kematian itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, in kana muhsinan panadima alla yakuna izdada. Apabila dia seorang yang baik, maka dia menyesal karena dia tidak dapat menambah kebaikan-kebaikan itu lagi. Dia tidak dapat beramal saleh lagi, sehingga akan bertambah kedudukannya di surga. Ya, dia menyesal dengan kematian itu. Wa in kana musian nadima alla yakuna naza'. Dan seandainya orang meninggal itu adalah orang yang, ya, pelaku dosa, ya, maka dia menyesal kenapa dia tidak berhenti dari perbuatan dosa, dia bertobat dari perbuatan dosa tersebut. Oleh sebab itu, ya, dengan alasan ini kita dilarang untuk berangan-angan untuk mati. Ya. Seorang ketika dia mati bisa jadi dia berpindah dari kemalangan dunia menuju kemalangan yang lebih besar, ya, tentunya dikubur sebelum di akhirat, ya. Kemalangan, ya, di alam barzakh dan kemalangan di akhirat itu sungguh kemalangan yang sangat besar, ya. Tidak ada bandingnya kemalangan yang didapatkan seorang di dunia, ya. Karena sebesar apapun kemalangan tersebut. Oleh sebab itu ketika seorang mendapat kemalangan yang besar yang tidak dapat dia tahankan, ya, dia tidak boleh berangan-angan untuk mati. Ya, sebagaimana Nabi SAW telah melarang hal tersebut. Dia hanya boleh berdoa dan meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengatakan, Allahumma
ahyini maka natil hayatu khairal li, ya Allah, ya, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li, ya, dan wafatkanlah aku, matikanlah aku, ya, jika seandainya kematian itu baik untuk aku. Jadi di dalam doa ini seorang muslim itu beristighasah, ya, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui masa depan, apa yang akan terjadi. Adapun dia, maka dia tidak mengetahui akan masa depan itu. Jadi dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui, ya, apa yang akan dia usahakan esok hari, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, ya, tidak ada yang mengetahui, ya, baik itu di langit maupun di bumi, tentang suatu perkara yang gaib, suatu perkara yang akan datang, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, tidak ada yang tahu apakah hidup kita ke depan akan lebih baik atau bahkan kematianlah yang lebih baik, ya. Ya. Dan oleh sebab itu ketika kita mendoakan seorang untuk panjang umur, hendaknya kita mendoakan orang panjang umur dalam kebaikan dan keberkahan. Jadi tidak cukup kita hanya mendoakan dia semoga engkau panjang umur, tanpa menambahnya dengan kata mungkin keberkahan atau di dalam kebaikan, seperti itu, ya, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oleh sebab itu ketika seorang ingin mendoakan kepada saudaranya panjang umur, hendaknya dia menambahkan, ya, dia doakan, atalallahu baqa'ak ala ta'atihi, misalnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia alasan yang pertama, ya, yang disebutkan oleh para ulama kenapa seorang tidak boleh berangan-angan untuk mati, ya, diakibatkan kemudaratan yang dia dapatkan, ya, kemudaratan yang tidak dapat dia tahankan, karena dia tidak mengetahui, ya, apakah kematian itu baik baginya atau bahkan lebih akan dia dapatkan kesengsaraan yang melebihi kesengsaraan yang dia dapatkan saat-saat itu, saat sekarang ini, saat di dunia itu. Tidak ada yang mengetahui. Jadi dia memberikan pilihan kepada Allah SWT. Dia meminta kepada Allah SWT pilihan dengan pengetahuan Allah SWT yang mengetahui sesuatu yang akan terjadi, ya. Dia beristighosah dengan itu, ya, ya, untuk diberikan petunjuk, ya, gitu. Apakah dia sebaiknya mati atau sebaiknya tetap hidup, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, di antara alasan yang dikemukakan oleh para ulama kenapa seorang tidak boleh meminta kematian ketika dia ditimpa kemalangan dan kemudaratan, ya, kata para ulama, karena jika seorang ketika ditimpa kemudaratan, ya, dia meminta untuk mati, ini menunjukkan bahwa orang ini orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dan tidak sabar serta tidak ihtisab kepada Allah SWT. Jika seorang tatkala ditimpakan kepadanya kemudaratan yang tidak bisa dia tanggungkan, ya, kemudian dia meminta mati supaya selesai kemudaratan itu dirasakan, ini menunjukkan orang tersebut tidak sabar,
tidak sabar dan tidak ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, Nabi SAW melarang hal tersebut. Ya. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa seluruh kemalangan yang menimpa seorang hamba itu adalah akan menjadi penyebab Allah akan menghapus dosanya. Ya. Semakin berat ya musibah yang menimpa seorang muslim, maka semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita bacakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala gham hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Ya. Apa saja ya dari musibah yang menimpa seorang muslim, dari ya dari keletihan, rasa sakit, ya, kekhawatiran, kesedihan, ya, kesakitan, ya, atau gangguan dari orang lain, wala gham atau kemurungan, sampai duri yang menusuk, ya, kecuali itu menjadi penghapus dosa seorang muslim yang akan mengangkat derajatnya di surga nanti. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika seandainya ya disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, jika seandainya berangan untuk mati itu dilarang oleh Nabi SAW, ya, maka bagaimana lagi dengan halnya orang yang membunuh diri? Ya. Berangan-angan untuk mati karena beratnya beban yang dipikul atau permasalahan yang dipikul, itu dilarang oleh Nabi SAW. Maka bagaimana lagi halnya dengan orang yang membunuh dirinya? Ya. Dia bunuh diri supaya masalah itu hilang, tidak dirasakan. Ya. Maka bunuh diri ini termasuk dosa besar, ya, yang mendapat ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa hadis Nabi SAW bersabda, ya, yang menunjukkan bahwa bunuh diri itu adalah termasuk dosa besar, ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, man qatala nafsahu bi syai'in uzziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka itu sesuatu yang dia pakai membunuh dirinya itu akan dipakai juga untuk menyiksanya pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man zabaha nafsahu bi syai'in zubiha bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyembelih dirinya, menyebabkan dirinya mati dengan cara menyembelih dirinya dengan pedang misalnya atau dengan sesuatu, maka dia akan disembelih pada hari kiamat dengan yang dia pakai menyembelih dirinya di dunia itu. Man qatala nafsahu bihadidatin jaa yaumal qiyamati wa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batni fi nari jahannam khalidan mukhalladan abada. Ya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, ya, maka dia datang pada hari kiamat dengan membawa besi itu, kemudian dia tusuk-tusukkan di perutnya, ya. Dia berada di neraka jahanam, ya, khalidan mukhalladan abada. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, untuk bagi seorang muslim yang membunuh dirinya itu dia dia lama tinggal di neraka tersebut. Wa man qatala nafsahu bisummin fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan abada. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, dengan meminum racun, maka racun itu pada hari kiamat ada di tangannya, dia mengkonsumsinya di neraka jahanam, dia kekal di dalamnya dalam waktu yang lama. Wa man taradda min jabalin
faqatala nafsah fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhaladan fiha abada. Dan barang siapa yang naik ke gunung, kemudian dia jatuhkan dirinya dari gunung tersebut sehingga dia mati, ya, maka seolah-olah dia menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka dan dia kekal di dalam neraka tersebut. Oleh sebab itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun musibah yang menimpa kita, hendaknya kita bersabar sembari mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita dan memberi kekuatan kepada kita, ya, tatkala nanti kita ditimpa kepada kita musibah yang besar yang tidak mungkin kita tanggungkan, ya. Ya. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya, ya. Atau kalau kita tidak bisa menanggungnya, maka Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ahini in kanatil hayatu khairan li, ya, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu baik untuk aku, dan matikan aku jika kematian itu baik untuk aku. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Adapun faedah yang disebutkan oleh penulis kitab Nuzhatul Muttaqin, ya, yang bisa diambil dari hadis yang ke-40 ini, yang pertama yaitu at-tafwidha wa at-taslima lillahi ta'ala fi ikhtiyaril hayati awil mauti. Menyerahkan seluruh urusan, ya, seluruh permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima dengan lapang dada segala yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, ya. Ya. Fi ikhtiyaril hayati awil mauti. Apakah Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuknya kehidupan atau kematian justru yang dipilihkan untuknya. Jadi dia di dalam doanya ini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ini dia harus menyerah, di sini terkandung lapas, artinya dia menyerahkan seluruh urusannya, ya, yang mana yang baik, ya. Kemudian dia menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan mati atau dia tetap hidup, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, la karahata fi tamannil mauti syauqan lillah atau syahadatan fi sabilillah, ya. Tidak dibenci, ya, artinya boleh kalau ini, ya, seorang berangan-angan untuk mati karena syauqan lillah, karena dia rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada seorang yang dalam keadaan khusyuk, ya, ya, sehingga dia dalam keadaan khusyuk yang tinggi tentunya, sehingga dia rindu kepada Allah SWT, ingin dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, akhirnya dia berangan-angan untuk mati. Nah, yang rindu berangan-angan mati yang seperti ini dibolehkan oleh para ulama dan tidak dibenci. Aw syahadatan fi sabilillah. Begitu juga dengan seorang yang sebelum dia berperang, dia berharap untuk mati di dalam peperangan ini, ya. Dia berharap untuk mati syahid, ya. Ya. Kalau yang kematian berangan-angan untuk mati seperti ini tidak dilarang, bahkan dianjurkan di dalam Islam. Aw liyudfana fi baladin syarifin, atau seorang berangan-angan untuk mati karena dia ingin dikuburkan, dikuburkan, ditanam di tempat yang mulia seperti Mekah atau seperti Baitul Maqdis dan yang lainnya dari tempat-tempat yang mulia, ya. Tidak mengapa seorang berangan-angan untuk mati di tempat itu,
Ini termasuk angan-angan mati yang dibolehkan oleh syariat Islam. Au li khaufi fitnatin fid din, atau karena dia takut terhadap fitnah di dalam agamanya. Pada saat itu dia boleh berangan-angan untuk mati, meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari hadis yang mulia ini, al-insanu la ya'lamu min aina ya'tihil khair. Manusia tidak mengetahui dari mana dia datang kebaikan itu. Ya. Bisa jadi dengan musibah yang berat, ya, yang dia terima sampai-sampai dia rasanya kok tidak bisa memikul beratnya musibah itu, ya. Bisa jadi di balik musibah itu ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya, ya. Oleh sebab itu, ya, seorang meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Farubama takunu hayatuhu ma'al masaib wasyada'id khairallah. Ya, bisa jadi, ya, kehidupan dia dengan ditimpakan musibah yang berat itu, ya, khairallah, itu baik untuknya. Seperti yang kita bilang tadi, ya, bisa jadi di balik musibah yang berat itu ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Au takunu wafatuhu khairallahu bimtina'i 'anil ma'asi. Atau bisa jadi juga kematianlah yang lebih baik untuk kita, ya. Karena dengan kematian bisa jadi kita menyebabkan kita berhenti dari perbuatan maksiat. Fa'alal mu'min ayyufawwidha amrahu ilallah. Maka seyoknyanya bagi seorang mukmin untuk menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya, ini yang bisa kita baca di dalam Nuzhatul Muttaqin, ya, dari hadis yang ke-40 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.